Cuman kan materinya itu dari yang lalu itu terlalu banyak saya lihat, jadi belum mengkhusus dia. Jadi yang utama memang salah satu produk dari Undang-Undang 31 tahun 99 ini adalah hanya 2 pasal dia dari lebih kurang 13 pasal tindak pidananya. Hanya 2 pasal, yaitu apa? Pasal 2 dan pasal 3. Lainnya itu ya, yang mulai dari pasal 5 sampai dengan pasal 12 sebahagian itu diambil dari KUHP. Ada 420, ada 416 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu memang ikon dari pasal tindak pidana korupsi ada di dalam pasal 2 dan pasal 3. Nah, itulah sebabnya ancaman hukumannya sampai dengan hukuman seumur hidup, ya. Ancaman pidananya ya, maksimal. Nah, tetapi kalau dia misalkan adalah dilakukan dalam keadaan darurat, ya, ada bencana alam dan itu yang seumur hidup tadi. Jadi pasal 2 ayat 2 dia, ya. Nah, sekarang kita coba lihat unsur-unsurnya apa itu. Jadi yang pertama adalah kalau tindak pidana, apa yang dimaksud dengan tindak pidana secara umum dulu. Tindak pidana itu adalah adanya satu perbuatan, ya, handling perbuatan yang fakta. 2 perbuatan. Jadi kalau misalkan itu belum perbuatan, baru misalkan hanya dalam hati mencaci maki presiden, sah-sah saja, tapi baru dalam hatinya, belum diucapkan, ya. Nah, itu maksudnya harus fakta. Jadi kalau itu adalah angan-angan, itu tidak masuk dia. Nah, itu perbuatan. Nah, perbuatan yang dilakukan itu haruslah melanggar undang-undang. Nah, jadi karena itulah yang dimaksud dengan ius civil itu adalah lebih mengutamakan hukum tertulis. Nah, undang-undang tentu di dalam undang-undang itu ada larangan dan ada perbuatan. Maka walaupun bukan perbuatan, keharusan, kewajiban, ya. Jadi ada larangan dan ada keharusan atau kewajiban. Nah, larangan lah yang paling terbesar itu bisa mencapai sekitar 85-90% dari isinya. Nah, kemudian yang ketiga dari perbuatan itu bersifat melawan hukum. Nah, perbuatan yang bersifat melawan hukum inilah yang berbeda di dalam hukum pidana KUHP dengan yang ada dalam tindak pidana korupsi. Kalau dalam hukum pidana bersifat melawan hukum adalah perbuatan itu adalah apabila melanggar isi dari pasal yang dirumuskan dalam suatu undang-undang. Jadi kalau tidak melanggar isi dari suatu undang-undang itu bukan sebagai perbuatan bersifat melawan hukum. Misalkan, saya melakukan santet kepada si B. Boleh nggak dipidana? Tidak boleh. Kenapa? Tidak ada pasalnya. Alasannya kenapa tidak ada pasalnya? Karena tidak bisa membuktikan perbuatan nyata dengan jampi-jampi, dengan mantra-mantra dan sebagainya bisa membuat orang menjadi luka parah atau sampai meninggal, ya. Nah, karena itulah tidak dirumuskan itu di dalam KUHP. Karena itu tidak bisa dilakukan pemidanaan ke sana. Karena itulah dia tidak disebut sebagai tindak pidana. Itu yang dimaksud dengan bersifat melawan hukum formil. Ya, jadi hanya yang melawan hukum formil saja yang disebut sebagai tindak pidana dalam KUHP. Kalau yang diartikan dengan wederrechtelijk. Tetapi kalau dalam tindak pidana korupsi 31 tahun 99, dia gabungan antara perbuatan sifat melawan hukum formil dan material. Yang material itulah yang diambil dari hukum perdatanya, onreh mati dat itu, ya. Perbuatan bersifat melawan hukum, ya, onreh mati dat. Yaitu apa? Meskipun suatu perbuatan itu tidak dilarang dalam suatu undang-undang, tetapi apabila perbuatan itu adalah melanggar suatu rasa susila, kepatutan, keharusan, kepantasan, maka itu menjadi suatu perbuatan bersifat melawan hukum. Nah, itu menurut onreh mati dat. Maka gugatan ganti rugi 1365 KUH Perdata bisa atas perbuatan apa saja, asal menimbulkan kerugian, gitu, ya. Nah, di dalam tindak pidana korupsi itu dipakai. Itu yang unsur ketiga. Perbuatan itulah yang disebut sebagai actus rea. Ada actus rea, apakah sudah terjadi suatu tindak pidana? Ini ada 2 pendapat. Pendapat apa itu? Kalau pendapat yang dualisme yang dianut oleh Mulyatno, Prof. Mulyatno, ya, pakar hukum pidana Gajah Mada, mengatakan
Kalau sudah dipenuhi actus reanya, perbuatan itu sudah ada yang 3 unsur tadi, maka itu namanya sudah tindak pidana. Kalau dia sudah tindak pidana, berarti apa yang terjadi? Sudah boleh masuk proses penyelidikan. Jadi laporan seseorang untuk melaporkan orang lain karena melakukan tindak pidana, sudah masuk itu. Soal isinya, apakah dia bersalah atau tidak, itu nanti perbuatannya dulu. Nah, berdasarkan laporan itu, maka pihak penerima laporan, apakah KPK, Kejaksaan Agung, atau kepolisian, langsung mereka melakukan gelar perkara untuk diajukan apakah layak diajukan ini untuk masuk penyelidikan, lidik. Yang selanjutnya nanti ditingkatkan menjadi sidik, penyidikan. Dari sidik nanti ditetapkanlah siapa sebagai tersangkanya. Nah, kalau sudah ada tersangka, maka sudah ada upaya paksa. Apa itu? Mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Nah, itu sah-sah saja kalau suatu perbuatan itu sudah sebagai suatu tindak pidana. Nah, walaupun sekali lagi belum tentu yang bersangkutan ini memang orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Belum tentu. Tetapi asal sudah ada 2 alat bukti yang sempurna, yang cukup, yang maksimum, dari alat bukti pasal 184 itu, maka sudah disebutkan itu sebagai sah suatu penetapan tersangkanya. Jadi kalau nanti diuji pra peradilan adalah apakah 2 alat bukti dalam menetapkan tersangka ini sudah sah atau belum, itu yang diuji dalam pra peradilan. Nah, kalau itu sudah ditetapkan sebagai tersangka karena sudah ada 2 alat bukti tadi, maka itu sudah masuk upaya paksa tadi, ya. Nah, dalam hal ini akhirnya sudah ada kecenderungan, sudah diketahui bahwa ternyata memang secara kasat mata meskipun ada perbuatan, tetapi perbuatan itu dilakukan dengan keadaan tertentu. Halo? Ini didengar? Didengar ya. Dilakukan dengan keadaan-keadaan tertentu. Misalnya karena adanya suatu keadaan yang memaksa. Satu, itulah yang disebut pasal 48 overmah. Atau karena adanya suatu keadaan darurat atau pembelaan darurat, nodwer 49, pasal 49. Baru kemudian karena adanya perintah undang-undang, yaitu kepolisian yang melakukan suatu penyitaan, penggeledahan, masuk sebagai tindak pidana itu. Tapi karena dia adalah karena perintah undang-undang, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk dapat tindak perintah undang-undang berarti dia harus memperoleh sprindik, 1 surat perintah penyidikan dan surat tugas penyitaan penggeledahan tadi itu. Kalau itu tidak ada, masuk dia sebagai pelaku tindak pidana. Baru kemudian melaksanakan perintah atasan. Itulah 51 itu. Nah, karena ini di dalam fakta hukum sudah terlihat arahnya ke sana, maka sebaiknya memang si pelaku ini tidak usah ditahan. Tapi apakah prosedurnya harus sampai ke kejaksaan? Saya kira harus sampai, karena setiap tindak pidana yang sudah dilakukan sidik harus diberitahukan, diterbitkan SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan. Kemudian ada SP2HP, surat pemberitahuan pengembangan hasil penyidikan. Ini kan sudah dilakukan ini. Maka tidak boleh terhenti, itu maksudnya. Sampai dia di kejaksaan nanti langsung dilihat sudah lengkap sempurna P21, limpahkan ke pengadilan. Pengadilanlah memutuskan bahwa memang betul perbuatan pelaku adalah suatu perbuatan tindak pidana, tetapi pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf itu apa? Pasal 48 tadi overmah, perbuatannya dimaafkan. Pasal 49 pembelaan darurat, itu perbuatannya dimaafkan oleh hukum. Jadi setiap orang boleh membela dirinya melebihi batasan itu kalau sudah keadaan memaksa, mendesak. Nanti di TKP akan dibuktikan apakah sudah perlu dia mengambil tindakan itu sehingga si pelaku kriminal ini menjadi korban, malah terbalik. Itulah yang terjadi di flyover Sumarekon Bekasi. Pak Mahfud waktu itu sebagai Menko memerintahkan apakah Kapolda atau apa supaya dihentikan. Kemudian terjadi lagi hal yang sama di Klender, perampokan pembegalan motor.
si pelaku pembegal dibunuh oleh si pemilik motor, dihentikan. Nah, menurut saya tidak pas, karena perbuatan sudah nyata sebagai suatu tindak pidana. Biarlah ini langsung masuk ke sampai di pengadilan. Pengadilan lah yang memutuskan bahwa dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kepolisian tidak bisa masuk untuk melihat sikap mens rea. Jadi tadi kan ada actus rea perbuatan, maka ada mens reanya, sikap batin. Mens rea itu apa? Ada kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada dua ini, kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan itu apa? Dalam kesalahan itu ada teori pengetahuan dan teori kehendak. Jadi apa yang dikatakan dengan orang bersalah? Secara umum, orang bersalah adalah orang yang sudah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu melanggar hukum, tetapi dia meneruskannya. Karena dia meneruskannya berarti dia menghendaki akibat yang timbul dari pengetahuan perbuatan tadi. Jadi terpenuhi teori pengetahuan dan teori kehendak. Bagaimana Pak kalau seseorang tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan? Bisa nggak itu dipidana? Tidak bisa. Tapi ingat, apa alasan dia tidak mengetahui perbuatan itu? Nah, tentu pasti umumnya yang diterima oleh hukum adalah karena adanya faktor satu tadi pasal 44 KUHP, sakit ingatan sejak dilahirkan. Inilah yang idiot itu. Atau sakit ingatan dalam perkembangannya, ini yang depresi yang berat. Ada depresi yang sangat berlebihan, halusinasi segala macam, sehingga dia melakukan pembunuhan. Bahkan kalau yang di Depok itu anak ibu kandungnya membunuh 3 anaknya, ya, karena dia ada bisikan dan seterusnya. Nah, ini nanti harus ahlinya ke sana memeriksa masuk enggak kualifikasi dia depresi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya karena dia tidak mengetahui. Nah, jadi siapa yang tidak mengetahui adalah kelompok ini. Dan yang kedua adalah kelompok anak di bawah usia. Apalagi kalau itu di bawah 12 tahun. Ya, anak 12 tahun itu dalam sistem peradilan pidana anak SPPA itu tidak ada pidana bagi mereka yang anak di bawah 12 tahun. 13-14 tahun pidananya kembalikan orang tua atau ada semacam disiplin. Baris berbaris semacam di rutan. Yang bisa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah umur 15 sampai dengan 17 itu. Yaitu apa itu umurnya? Dikurangi setengah tindak pidana, ancaman pidananya. Jadi kembali lagi, setelah dilimpahkan ke pengadilan, maka nanti hakimlah yang memutuskan mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan karena posisinya berada dalam alasan pemaaf atau alasan pembenar. Ya, jadi alasan pembenar itu adalah pasal 50, yaitu melaksanakan perintah undang-undang, eksekusi pidana mati. Ada tim 7 orang, tembak mati seseorang pelaku yang sudah divonis dan dieksekusi. Apakah itu pembunuhan? Masuk pembunuhan, tetapi tidak bisa dipidana. Kenapa? Karena mereka melakukan perintah undang-undang, kan begitu nih. Kemudian ada melakukan perintah atasan. Makanya dalam kasus si Sambo banyak anggota polisi, kalau nggak salah hampir 80-an itu yang diproses, ya. Ada yang diberhentikan rata-rata, ada yang hanya kode etik kepolisian. Nah, dalam hal ini selalu mereka membela diri adalah di bawah perintah atasan. Padahal syarat perintah atasan itu ada, apa itu? Yang pasal 51 itu. Apabila si bawahan yang melakukan pekerjaan atasan itu tidak mengetahui. Nah, kembali lagi ini mengetahui lagi. Ya. Tidak mengetahui bahwa pekerjaan yang dilakukannya itu adalah tindak pidana. Jadi kalau misalkan ada seorang atasan kasat reserse misalkan, tangkap si A, si B, karena dia ini adalah pelaku pencurian curanmor misalnya, ini bukti-bukti dan seterusnya. Anak buah 2 orang langsung masuk ke TKP, ambil dan segala macam, periksa benar identitas, langsung tangkap dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya yang 2 orang ini tadi yang ditangkap bukan pelaku curanmor, tapi karena si kasat serse ini cemburu, misalnya ini contoh saja, karena kedua orang ini menggodain istrinya misalnya, akhirnya diperintahkanlah untuk melakukan penangkapan. Nah, kalau ini yang terjadi, maka dia tidak mengetahui nih, anak buah ini tidak mengetahui, dia tidak boleh dipidana. Tapi kalau dia sudah mengetahui bahwa memang ini bukan pelaku tindak pidana,
tetapi karena ada kebencian dari atasannya, sikat katanya, dan dia mau melaksanakan itu, maka dia harus bertanggung jawab. Ya, kira-kira bisa ditangkap enggak ini sebelum kita jauh ini? Ini enak ini sebenarnya sebelum masuk ke korupsinya. Ada bisa ditangkap ya? Oke, belum ada pertanyaannya, saya lanjutkan ya. Baik, jadi kemudian untuk pasal tadi 49 tadi, pembelaan darurat, ini juga ada alat ukurnya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa seseorang yang membela diri langsung masuk dia sebagai alasan pemaaf, dimaafkan perbuatannya karena membela diri. Lihat, karena syaratnya adalah ada satu kepentingan hukum yang dibela. Jadi kepentingan hukum berarti kepentingan yang sah, tidak melanggar hukum. Yang kedua, ada semacam hubungan antara yang membela ini dengan yang dibela. Apakah barang itu miliknya sendiri yang mau diambil, apakah anaknya sendiri yang mau dibunuh oleh si pelaku itu, atau nyawanya sendiri. Baru yang ketiga, sudah demikian dekat serangan atau perbuatan itu sehingga tidak boleh lagi menghindar, atau dengan kata lain tidak lagi ada alasan menghindar. Maka mau tidak mau dia harus membela diri, kebetulan ada di pinggangnya pistol, dor, meninggal dia. Maka nanti akan direkonstruksi apakah golok yang sudah dekat ke tubuhnya sudah langsung didor itu sudah memenuhi syarat atau masih jauh, artinya dia masih bisa lari sebenarnya yang diserang ini. Jadi dalam hukum lebih bagus menghindar, ya. Nah, cuman kalau misalkan, apakah kalau misalkan sudah diberikan tembakan peringatan oleh reserse kepada orang yang diburu, yang hendak ditangkap. Tapi orang yang diburu itu tidak mau tahu dia, tetap dia melarikan diri karena dia sudah 3 kali lakukan penembakan ke atas, lantas diarahkan kepada tubuhnya si korban atau si pelaku tadi, dor, luka atau meninggal. Bagaimana itu? Masuk nggak itu sebagai pembelaan darurat? Tidak masuk. Pembelaan darurat sekali lagi harus ke dirinya. Kalau kepentingan korpsnya itu ada SOP-nya, ya. Jadi tidak boleh melakukan penembakan kecuali datang serangan tadi. Kalau karena hanya dia melarikan diri, lebih bagus dia melarikan diri saja. Nanti besok-besok tangkap. Jangan harus paksakan dengan cara menembak begitu. Nah, cuman di dalam TKP terkadang ya, karena susah untuk menghadapkan saksi-saksi, kalau ditanya apakah saya terima enggak itu. Kalau memang sudah betul-betul ini pelaku adalah residivis dan berbahaya dan segala macam, ya mungkin saya tutup mata saja. Tetapi kalau itu adalah memang orang baik-baik, hanya karena dia lari lantas ditembak, tidak setuju. Lihat dulu apa sebenarnya kesalahannya, kok sampai harus ditembak dari belakang misalkan. Karena itu bukan membela diri kan gitu ya. Nah, hari itulah yang sehingga masuklah kasus, misalkan contoh kasusnya itu antara Julia Persik Jupe dengan Dewi Persik. Julia Persik itu kalau nggak salah sudah almarhum beliau. Beliau ini juga adalah alumni Fakultas Hukum UBK itu. Julia Persik, ya, termasuk Saiful Jamil. Nah, dalam hal ini apa? Di dalam pandangan mereka waktu dia melapor si Julia misalkan, terus si Dewi Persik pun melapor, mereka sama-sama mengatakan korban dari serangan lawan. Si Julia mengatakan saya melawan itu karena saya dipukul duluan. Terus si Dewi melapor saya melawan karena saya dipukul duluan, kata si Dewi. Dalam hal ini tidak ada istilah siapa duluan-duluan. Kita dulu waktu berantem anak-anak, kalau kamu jagoan coba tarik telinganya atau pukul dia. Jadi orang lain dipersilakan mendahului untuk memukul. Seolah-olah kalau yang lain memukulnya, maka yang dipukul ini merasa tidak bersalah kalau dia sudah membalas, ya kan? Nah, dalam hal ini tidak demikian, dalam hal hukum tidak demikian. Tetap kalau ada pembalasan, maka dua-duanya menjadi melakukan penganiayaan. Apa penganiayaan? Kalau penganiayaan yang paling teringan itu adalah 351 ayat 1. Membuat rasa sakit. Dicubit, dipukul, ditampar itu rasa sakit. Tapi kalau sudah ayat 2 ada luka, ada lembam memar, masuklah itu menjadi 2 tahun 8 bulan. Kalau ada luka berat, ya, ayat 3-nya itu nanti sudah masuk di 5 tahun, 351. Nah,
Apa bedanya dengan 353? Nah, 353 juga ada pelah penganiayaan. Hanya bedanya kalau 353 itu penganiayaan yang direncanakan. Penganiayaannya yang direncanakan, ingat itu. Bukan akibat yang timbul itu yang direncanakan, tapi penganiayaannya. Jadi pukulan itu direncanakan, tapi akibat dari pukulan itu tiba-tiba dia jatuh dan kepalanya membentur batu, mati dia, itu tidak direncanakan, bahkan tidak disengaja, kan begitu. Nah, bagaimana Pak kalau itu disengaja? Masuklah itu di pasal 354 KUHP, penganiayaan berat menimbulkan luka berat yang disengaja. Kalau itu kematian, ya pasal 354 ayat 2 menimbulkan akibat kematian, penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, bukan pembunuhan. Bukan pasal 338. Jadi misalkan saya pukul ada 5 kali seseorang, yaitu bla bla meninggal. Saya didakwa apa? Pasal apa ini didakwa? Kalian ini kan jurusan pidana nih. Walaupun kita korupsi nggak apa-apa ke pidana umum dulu sedikit. Jawabannya bukan lagi 354, bukanlah 338. 338 KUHP itu kan barang siapa dengan sengaja. Nah, apa sengaja? Tadi sudah kita katakan sengaja itu adalah mengetahui dan menghendaki. Nah, jadi sebelum lari lagi nih, kembali sedikit ke belakang. Kesalahan tadi adalah mengetahui dan menghendaki, kan begitu? Apa artinya tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang di dalam KUHP ini diterjemahkan dalam bentuk beberapa jenis kesalahannya, itu adalah sengaja sebagai tujuan. Itulah rencana. Barang siapa dengan rencana terlebih dahulu. Nah, ini 340 kalau pembunuhan. Baru kemudian sengaja sebagai maksud. Maka kalau ada kalimat-kalimat di dalam KUHP barang siapa dengan sengaja, itu yang nomor 2 tadi. Lebih ringan dibanding dengan sengaja sebagai tujuan. Baru yang ketiga, jenis kesalahan dalam KUHP itu barang siapa dengan sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai kemungkinan maksudnya adalah sudah mengetahui kemungkinan bisa terjadi tetapi belum pasti. Jadi tadi kalau dikatakan bersengaja mengetahui dengan pasti. Tapi kalau ini mengetahui tapi tidak pasti kemungkinan itu terjadi. Tapi tidak pasti akibat itu terjadi. Disebut sebagai kemungkinan terjadi, kemungkinan tidak. Saya naik motor ini. Naik motor kecepatan normal 20-30 kilometer per jam. Di tengah jalan ada anak-anak bermain-main. Saya sudah kelonsoni kan. Nah, tapi saya tidak mengerem dengan harapan ketika motor saya ini nanti sampai di TKP itu tempat main anak-anak ini akan lari atau meloncat. Saya teruskan, ternyata ada satu orang tidak bisa meloncat, tertabrak, luka berat. Bagaimana di situ? Masuk sengaja sebagai kemungkinan. Ini kasus ini pernah terjadi dulu di daerah Tugu Tani, yang bawa mobil dia, yang gemuk orangnya, saya agak lupa itu, si Apriliani kali. Pernah dengar nggak kasus ini? Sekitar 5-6 tahun lalu. Apriliani dari Tugu Tani, dia habis dari kafe sekitar jam 9 pagi, sebelum halte, dia keluar, di sana ada bapak-bapak di pinggir jalan, dia sudah klekson, dia nggak peduli, dia teruskan. Bukan berarti dia kelalaian, tapi masuk sengaja sebagai kemungkinan. Jadi masuk di dalam stratanya adalah sengaja. Nah, ini saya terlalu bersemangat ini bicara ini. Jangan-jangan kalian udah tidur lagi nih. Dengar nggak ini? Belum Pak, masih dengar Pak. Mantap, baguslah. Dengar Pak, dengar Pak. Jadi kalau saya bersemangat, saya, ya asal ada yang benar saya semangat. Nah, jadi akhirnya kalian bisa membedakan jenis-jenis kesalahan yang ada di dalam KUHP tadi. Itulah yang disebut dengan sengaja. Sengaja sebagai tujuan, sengaja sebagai maksud, dan sengaja sebagai kemungkinan. Yang paling terendah jenis kesalahan itu adalah dengan kelalaian atau dengan kulpa atau kurang berhati-hati. Maka biasanya ini kalau itu terjadi adalah karena kurang berhati-hati, tidak ada maksud ya, tapi karena memang agak sembrono misalnya, atau karena kulpa, kelalaian, maka ini penyelesaiannya diusahakan dengan RJ, restoratif justice, yaitu dengan cara menghubungkan antara si korban dengan si pelaku. Khususnya kalau ini adalah tindak pidana lalu lintas, kecelakaan dalam berlalu lintas, atau juga di dalam tindak pidana anak, ya, itu harus RJ, tidak boleh proses peradilan, begitu ya.
Nah, itulah yang dimaksud tadi dengan jenis kesalahan tadi. Jadi sehingga kembali lagi yang dimaksud tadi adalah sudah melakukan kesalahan, mempunyai kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Siapa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah orang yang di bawah usia atau perbuatan yang dimaksudkan itu betul perbuatan adalah perbuatan pidana. Betul adalah suatu tindak pidana. Tapi bukan suatu tindak pidana. Sorry, saya terlampau itu agresif. Betul perbuatan yang didakwakan dilakukan oleh si terdakwa. Ini pertimbangan hukum dari majelis hakim. Betul bahwa perbuatan yang sudah didakwakan oleh terdakwa dilakukan oleh si terdakwa. Tetapi perbuatan itu bukanlah sebagai tindak pidana. Jadi putusannya menjadi putusan lepas, onslah. Oleh sebab itu pelaku dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Kalau pelaku itu sedang ditahan, dia harus dikeluarkan. Ini putusan lepas, tapi lepasnya ini tidak murni. Ada perbuatan, tetapi perbuatan bukan tindak pidana menurut majelis hakim. Nah, karena ini putusan pengadilan, kita harus menghormatinya. Yang mana ini, Pak? Inilah yang sering terjadi antara gugatan perdata yang dialihkan menjadi suatu tindak pidana. Hutang piutang, sewa menyewa, pekerja sama, penanaman modal dan sebagainya. Kalau nanti di dalam persidangan ini kan dilaporkanlah mereka ini melakukan satu penggelapan 372, rata-rata seperti itu dia. Dua adalah penipuan 378 KUHP. Jadi pasal-pasal ini dipakai untuk memaksa si debitur yang punya hutang yang belum bayar hutangnya untuk membayar hutang. Dialihkan menjadi suatu tindak pidana. Tetapi ternyata dalam pemeriksaannya menurut majelis hakim betul bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa adalah benar dilakukan seperti yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Tetapi perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana. Artinya apa? Mens rea, sikap batin kesalahan, pidananya belum ada. Yang ada adalah perdata. Yang artinya ya sekalian selesaikanlah ini secara perdata. Bikin gugatan ganti rugi atau perbuatan melawan hukum di dalam perdata gitu loh. Itu yang dimaksudkan oleh putusan tadi. Hal-hal itu yang terjadi di lapangan. Jadi nanti kalau kalian misalkan melihat misalkan di dalam prakteknya ada misalkan perkara perdata dia larikan menjadi pidana, sah-sah saja. Bisa nggak Pak orang yang melapor itu langsung dilapor balik? Nggak bisa. Kenapa? Karena laporan polisi adalah hak dari si pelapor apabila dia mengetahui, melihat, mendengar, merasakan adanya suatu dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Dia wajib melaporkan. Soal nanti itu adalah betul-betul tindak pidana atau tidak, itu nanti urusan pengadilan. Jadi tidak boleh karena adanya laporan itu, lantas si orang yang dilaporkan tadi yang sudah putus dilepaskan, menggugat lagi dia gugatan perdata atau melapor balik lagi. Ya, nggak boleh. Karena itu hak dan kewajiban dari seseorang yang untuk melaporkan itu dalam pasal 108 KUHP. Coba dicatat dalam 108 KUHP itu. Bahkan ada kalanya kalau seseorang yang sudah mengetahui, melihat, mendengar ada terjadinya suatu tindak pidana, tidak melaporkan, maka ini bisa berbahaya, bisa masuk pasal 222 KUHP. Apa itu? Ya dia biasa berarti adalah masuk dalam proses membantu, menghalang-halangi terjadinya suatu tindak pidana. Karena tidak ada laporan, masuk penghalangan proses peradilan, menghalang-halangi. Nah kalian hati-hati di situ. Ya, nah jadi oleh karena itu adalah hak dan kecuali kalau laporan polisi yang dilakukan oleh seseorang itu namanya adalah laporan palsu. Kalau nggak salah 241 nanti coba lihat itu. Dia menceritakan dalam laporan itu sesuatu yang tidak benar, barulah laporan palsu. Tapi kalau dia waktu menceritakan sesuatu apa yang didengarkan, apa yang dirasakan itu adalah sesuatu fakta, maka itu adalah haknya. Karena itulah laporan polisi itu harus didukung oleh bukti awal. Jadi tidak boleh hanya nyerocos ngomong doang. Mana bukti awalnya? Apakah rekaman video atau apa dan seterusnya. Jadi baru alat barang bukti lah untuk mengatakan itu. Jadi tidak boleh hanya sembarangan. Nah, jadi dengan demikian itulah yang dimasukkan tadi adalah ada actus rea perbuatannya dan ada mens reanya.
Nah, sehingga kembali tadi dalam dialog singkat ini, apakah orang yang sudah memiliki aktus rea, perbuatannya sudah ada, sudah boleh dilakukan penyidikan, sudah boleh. Tidak perlu harus dilihat soal unsur kesalahannya. Tetapi faktanya di dalam jurisprudensi kita, bahkan dalam prakteknya ada kalanya karena ini sudah dilihat adalah nanti masuk sebagai putusan lepas, akhirnya dari awal tidak diproses. Itulah yang terjadi tadi saya katakan dalam kasus siapa itu? Dalam kasus Sumarekon, pembegalan, si pembegal dibunuh. Dalam kasus Klender, si pembegal motor juga dibunuh. Padahal perbuatan adalah membunuh. Membunuh salah nggak? Ya salah. Tidak pidana. Pak, membunuhnya nanti itu kan karena dia dituduh, karena dia dipaksa. Nah, itu perkara lain. Berarti masuk mens rea. Nanti pengadilan yang memutus. Idealnya menurut saya harus seperti itu. Tapi kebanyakan dalam prakteknya mungkin efisiensi daripada bolak-balik lagi nanti ya sudah dihentikan saja. Tidak diteruskan perkara itu dalam persidangan. Nah, demikian juga ini dalam tindak pidana korupsi.